Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nurtul Fala dengan NIM 2830413 akan menjelaskan tentang lampiran. Mata kuliah kajian tariah Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Andas Muhammad Yahya. Setelah penyebarluasan salinan sarana kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utamanya yaitu Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagai kaum muslimin bahkan meyakinkan bahwa verbum telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Penyampaian oral wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental bukan akustik karena agen wahyu yaitu Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa upaya Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya ialah riwayat Utsman ibnu Allah bahwa Nabi pernah bersabda, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ketika Nabi membicarakan Al-Quran kepada halayak ramai, Tuhan membuat penghalang antara yang beriman dan tidak beriman. Pengikut-pengikut Nabi yang mendengar pembacaan Al-Qurannya dinilai untuk mendengar secara hikmat dan menyimak secara seksama agar beroleh kenikmat Tuhan. Mereka diperintahkan membaca bagian-bagian termudahnya Al-Quran di dalam sholat. Perintah ini secara jelas akan memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran. Yaitu memberikan tempat yang sangat khusus kepada pembaca atau penghafal Al-Quran. Bahkan ketika terdapat penekanan yang tegas pada pentingnya pembelajaran Al-Quran dalam usia belia, dikabarkan bahwa salah satu Khalifah Banu Umayyah yaitu Hisham ibnu Abdul al-Malik setelah menunjuk Sulaiman ibnu al-Qalbi sebagai tutor agama anaknya, memberinya petuah, yaitu nasihatku yang pertama kepadamu adalah upayakanlah agar yaitu anaknya, belajar kitab Allah. Setelah itu barulah engkau bisa menyampaikan kepadanya karya-karya puitis pilihannya. Analisasi pengajaran Al-Quran dan terutama sekali setelah proses unifikasi Al-Quran, berkembang ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid dari kata jawada, yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik. Tajwid memberikan pedoman bagaimana pembaca Al-Quran secara tepat, benar, sempurna, dan karena itu bertujuan untuk melindungi lidah melakukan kekeliruan dalam resitasi verbum dei. Selain membahas masalah artikulasi huruf-huruf hijaiyah, ilmu ini juga membicarakan tentang aturan-aturan yang mengatur masalah pausa, yaitu waqaf, inklikasi, yaitu imalah, dan kontraksi, yaitu ukhusan, dan lain sebagainya. Selain tajwid, terdapat beberapa istilah lain yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifikasi pembacaan Al-Quran, yaitu tartil, berasal dari kata ratala, yaitu melakukan atau menyanyikan, yang pada awalnya Islam hanya bermakna pembacaan Al-Quran secara melodik. Asy'uti menjelaskan bahwa tartil mencakup pemahaman tentang pausa dalam pembacaan dan artikulasi yang tepat huruf-huruf hijaiyah. Yaitu kemudian kedua, tilawah, berasal dari kata tala, yaitu pembaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Di masa pra-Islam, kata ini digunakan untuk merujuk pembacaan syair. Kemudian terakhir yaitu qiraah, berasal dari qara, yaitu
membaca. Yang mesti dibedakan dari penggunaannya untuk merujuk keragaman bacaan Al-Quran di sini, yaitu pembacaan Al-Quran mencakup hal-hal yang ada di dalam istilah-istilah lain, seperti titik nada tinggi dan rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan, pausa, dan sebagainya. Sistem pengajaran Al-Quran secara institusional diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan umat Islam seperti pesantren, madrasah, ataupun perguruan tinggi lainnya. Di sini, di samping berbagai ilmu keislaman lainnya, Al-Quran diajarkan secara lebih sistematis dan dengan pijakan-pijakan teoritis, baik tradisional maupun modern. Dalam lingkungan lembaga pendidikan pesantren, terdapat beberapa institusi yang mengkhususkan daripada penghafal Al-Quran. Pada tingkat perguruan tinggi, terdapat jurusan tafsir hadis yang mengikuti model Universitas Al-Azhar di Mesir, pada Fakultas Syariah yang kemudian ditransfer ke Fakultas Usuluddin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.